wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfiatur Rahmah dan teman saya yang di belakang layar yaitu Rahma Amalia. Kami di sini akan menjelaskan tentang asesmen informal dan jenis-jenis otentik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Tujuan asesmen informal yaitu ada 3. Yang pertama sebagai evaluasi penempatan, yang kedua evaluasi diagnostik dan perencanaan, yang ketiga evaluasi formatif dan sumatif. Baik, yang selanjutnya ada strategi asesmen informal. Ada 5 strategi. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua checklist perkembangan, bisa dipahami sendiri. Yang selanjutnya, yang ketiga ada skala rating, ada performansi dan asesmen portofolio, yang kelima ada rubrik. Yang selanjutnya ada kelebihan asesmen informal. Ada banyak sekali, bisa dibaca dan dipahami sendiri. Yang selanjutnya ada kelemahan dari asesmen informal sendiri. Ada 3 poin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis otentik. Ada 4. Yang pertama, penilaian kerja. Penilaian otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Berikut ini cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Caranya itu bisa melalui daftar cek atau checklist. Yang kedua bisa melalui catatan anekdot, bisa melalui skala penilaian dan memori atau ingatan dari itu. Yang kedua ada penilaian proyek. Penilaian proyek sendiri merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Berikut 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam proses penilaian proyek. Yang pertama itu keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari, mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis serta memberi makna atas informasi yang dipilih. Yang kedua itu kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu portofolio. Penilaian portofolio sendiri merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata, berarti hasil kerjanya itu. Terus penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Ada banyak sekali, bisa dibaca sendiri. Keempat yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis atau tes tertulis itu berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik itu untuk mengingat, memahami, dan sampai menganalisis sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian itu sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.